Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan cara mencari KPK untuk menghitung waris dalam penghitungan waris Islam. Ada dua cara. Yang pertama, kita menggunakan istilahnya an-nisabul arba'. Ya, an-nisabul arba' adalah 4 macam hubungan dua angka penyebut pada zawil furud untuk menentukan KPK. Nah, ada 4 istilah dalam an-nisabul arba'. Yang pertama adalah tamasul atau mumasalah. Tamasul atau mumasalah adalah dua angka pada penyebut yang sama. Maka KPK ditentukan oleh salah satu angka. Misalnya ada yang meninggal, ahli warisnya suami, bagiannya setengah. Anak perempuan 1 orang, bagian setengah. Nah, angka penyebutnya sama, 2 dan 2. Maka KPK adalah 2. Ya. Yang kedua disebut dengan tadakhul atau mudakhalah, yaitu hubungan dua angka penyebut ya yang berbeda, tetapi angka yang besar bisa dibagi kepada angka yang kecil, yang nanti hasilnya 2. Tapi bukan hasilnya KPK, tapi adalah angka yang besar. Misalnya, orang meninggal dunia, ahli warisnya ibu, bagiannya 1/6. Dan 2 saudara perempuan seibu, bagiannya 1/3. Nah, lihat angka penyebut, 6 dan 3. Maka KPK-nya adalah 6, karena 6 bisa dibagi 3, yang hasilnya 2. Kemudian yang ketiga, tawafuk atau muwafaqah, yaitu hubungan dua angka dalam penyebut ya, tapi angka yang besar tidak bisa dibagi dengan angka yang kecil. Namun kedua angka tersebut bisa disederhanakan. Maka KPK ditentukan oleh kali silang antara angka tersebut dengan hasil penyederhanaannya. Contoh, misalnya ada yang meninggal, ahli warisnya istri, bagiannya 1/8. Ibu, bagiannya 1/6. Anak laki-laki, asobah. Nah, asobah nggak kita hitung karena nggak ada penyebut. Jadi hubungan angka 8 dan 6. Angka 8 tidak bisa dibagi 6. Tetapi angka 8 dan angka 6 bisa disederhanakan. Kita ambil nih angka 8 dan 6. Ini angka 8, ini angka 6. Maka kedua angka ini bisa dibagi 2. 8 bagi 2, 4. 6 bagi 2, 3. Nah, ini angka aslinya, ini hasil penyederhanaannya. Maka KPK ditentukan oleh kali silang. 8 kali 3, 6 kali 4. Maka 8 kali 3, 24. 6 kali 4, 24. Maka KPK-nya 24. Ya, jadi kalau kali silangnya harus hasilnya sama. Baru betul itu KPK-nya. Kemudian yang ketiga, tabayun atau mubayanah. Hubungan dua angka pada penyebut, yang kedua angka itu berbeda, tidak bisa angka besar dibagi dengan angka kecil, dan kedua angka tidak bisa disederhanakan. Maka KPK-nya adalah angka pada penyebut kedua bilangan tersebut dikalikan. Ya, hasil kalinya itulah KPK. Contoh, seorang meninggal dunia, ahli warisnya suami, bagiannya 1/4. Karena maaf, ini salah. Contohnya misalnya ada suami, ada 2 saudara. Oh, salah, suami bukan 1/4. Suami karena nggak ada anak, 1/2 ya. Ya, di sini 1/2. Ini hapus dulu. Suami 1/2, 2 saudara perempuan seibu. Kalau 2 orang bagiannya 1/3. Nah, lihat angka penyebut, ada 2, ada 3. Angka 2 dan 3 ini, angka yang besar tidak bisa dibagi angka yang kecil.
Angka 3 tidak bisa disederhanakan, angka 2 juga nggak bisa disederhanakan. Maka kedua angka ini kita kalikan, 2 kali 3. Maka KPK-nya adalah hasil kali antara 2 dan 3. KPK-nya 12. Nah, inilah cara atau 4 cara menentukan KPK. Nah, ada cara yang lebih mudah bagi kita yang sering belajar matematika. Maka menentukan KPK yang kedua ini adalah dengan angka penyebut pada zawil furud. Nah, kita kenal zawil furud dalam waris ada 6. 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8. Maka KPK-nya adalah angka di bawah ini. 2, ya 3, 2, 3. Kita ambil 3-nya satu aja ya. 2, 3, 4, 6, 8. Dan tambah 2 angka, 12 dan 24. Nah, kalau ada kasus waris, lihat baginya berapa, carilah dari angka ini yang bisa dibagi kepada penyebut-penyebut pada bagian ahli waris. Kita ambil contoh, misalnya ada yang meninggal dunia. Ya, ahli warisnya suami, bagiannya 1/4. 2 anak perempuan kandung, 2/3. Maka KPK cari di angka ini, yaitu angka yang bisa dibagi 4, angka yang bisa dibagi 3. Angka berapa yang bisa dibagi 4 dan bagi 3? Maka angka 12. Oleh karena itu KPK-nya 12. Contoh lain misalnya, orang meninggal dunia, ahli warisnya katakanlah kakek. Ayah nggak ada, kakek dapat. Misalnya ada cucu. Ya, misalnya ada cucu perempuan kandung. Kakek, ya karena ada keturunan, maka bagiannya 1/, anak ini ya, kakek 1/6 plus sisa ya, plus sisa. Kalau ada keturunan lagi 1/6 saja, kalau tidak keturunan sama sekali, maka kakek asobah. Cucu perempuan kandung 1 orang, 1/2. Maka KPK-nya carilah bilangan tadi yang bisa dibagi 6, dibagi 2. Lihat di sini, yang bisa dibagi 6, dibagi 2. Ya, angka 2 nggak mungkin, 2 bisa bagi 2, nggak bisa bagi 6. 6 dong, ya, 6 bisa dibagi 2 dan juga bisa dibagi 6. Maka KPK-nya adalah 6. Ya, demikianlah agar kita lebih mudah. Ya, silakan terserah Anda mau cara pertama atau cara kedua. Insya Allah tidak ada bedanya, semuanya benar. Silakan mengamalkan, mempraktekannya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah memberi rahmat kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.